Kalau semua orang cetak dengan kategori yang sama, ikan strukturnya sama semua, terus buat apa kita bersaing? Akhirnya kita bikin perbedaan. Ya wis, ini ikan yang berbeda. Yang keluar pada saat itu ada ikan ekornya kecil, tapi badan itu buat saya jadi ada keunggulannya. Bonnya tebal, pangkalnya tebal, bulat gitu. Dan kalau kita makin besarkan gitu, kita groom, itu makin serem. Jadi breeder itu memang kuncinya sabar sih. Kalau mau bentuk ikan bagus, nggak bisa langsung sekaligus. Artinya lu mau bentuk kepala, ya kepala dulu bentuk. Jadiin itu kepala, semua serian sudah seragam, baru bentuk ke badan. Ya nggak bisa sekaligus, jadi memang harus satu persatu. Nah itu ya kuncinya ya balik lagi, telaten, konsisten. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. And see life do what you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari dari JP Goldfish Jakarta. Untuk alamat, farm, dan lain-lain sebagainya bisa dilihat di video sebelumnya yang mengulas Oranda Platinum. Saya mulai cetak rancu ya, bahasa breedernya tuh nyetak lah ya, kita berbudidaya mas koki di jenis rancu itu dari tahun 2020. Itu baru nyetak di jenis rancu awalnya. Belum ada Oranda, belum ada, terus Demekin belum, Ryukin juga belum gitu. Jadi murni hanya rancu gitu. Cuma awalnya saya nyetak itu jadi monoton. Karena memang saya lihat dari banyak semua teman-teman pembudidaya ya rancu ya seperti itu gitu loh ya. Umumnya pakemnya hanya mengarah ke kontes dengan struktur kepala, terus kurva ekor dengan proporsi yang sekian hanya mengacu pada acuan tersebut gitu loh. Nah akhirnya JP yang di awal memang kita punya konsep itu berbeda gitu loh. Kita tuh nggak umum gitu. Jadi memang ya tidak sama seperti yang lain. Kita coba dari perbedaan itu mana yang dianggap tidak layak. Tapi di situ yang kita nanti jadikan sebagai perbedaan gitu ya. Akhirnya dari awal mulai nyetak yang semula kita cetak warna red white gitu ya, misalnya kita cetak red, ekornya ya pada umumnya masih agak lebar gitu ya, masih agak lebar. Terus kita berinovasi, coba deh kita kalau seandainya saya berangan-angan gitu, kalau rancu gua bikin ekornya itu agak lebih kecil, kayaknya menarik deh gitu ya. Dan itu benar-benar kita tekunin gitu loh, dan tidak singkat waktunya. Jadi kurang lebih saya bikin sampai jadi ini kita namakan badak. Kebetulan saya akhirnya dapat indukan dari lokal juga, badannya gempal gitu ya. Banyak lah yang saya suka, tapi ada kekurangannya sedikit gitu. Ekornya kecil, pangkalnya terlalu nekuk waktu itu. Saya namakan badak karena bodinya kekar gitu loh. Akhirnya saya kembangkan. Saya crossing sampai punya karakter yang rancu itu kepalanya besar, dia agak lebih ke hybrid, kepala besar agak sedikit, dulu ada gondong tipis gitu. Itu nggak dianggap sama orang-orang, ekornya kecil lagi gitu kan. Jadi ini kan nggak kepake, ini kan nggak layak kontes atau bla 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 bla. Nah kita tutup telinga. Justru saya berpikir sebaliknya. Kalau semua orang cetak dengan kategori yang sama, ikan strukturnya sama semua, terus buat apa kita bersaing? Akhirnya kita bikin perbedaan. Ya wis, ini ikan yang berbeda. Yang keluar pada saat itu ada ikan ekornya kecil, tapi badan itu buat saya jadi ada keunggulannya. Bonnya tebal, pangkalnya tebal, bulat gitu. Dan kalau kita makin besarkan gitu, kita groom, itu makin
serem gitu loh, makin ya makanya lebih kita kembangkan pada saat itu gitu loh. Cuman permasalahannya banyak teman-teman yang nggak mau nyeleneh seperti kita dengan alasan oh ikan ini belum layak jual, tidak diterima di pasaran, otomatis dia tidak punya omset. Itu akhirnya GP dengan slogan tanda kutip orang umum, oke, kita cetak 2, satu yang kita jual untuk omset pemasukan buat kita, tapi kita terus kembangkan ini ekor kecil si badak tersebut. Akhirnya selama perjalanan sampai kurang lebih sekitar tahun setengah, kita udah mulai ketemu di F3 F4, badannya tebal gitu kan, terus kepala, perut, ekor bener-bener ciri khas. Satu bed itu 60% 70% lock perfect seperti yang saya mau. Akhirnya ya kita kasih nama badak gitu. Jadi badak itu sebenarnya bukan jenis gitu loh. Rancu ya rancu itu jenis, tapi nama badak itu sebenarnya sebutan. Kayak sebelumnya sudah ada buffalo kalau kita lebih kerucutin ya itu banteng lah istilahnya kayak gitu. Ya saya bikin yang berbeda, badak, karena badannya tebal, ekornya kecil. Inilah perbedaan, kita harus kasih nama, ini badak, serian badak. Nah dulu nggak diterima sama sekali, tapi kita kembangkan dan syukur alhamdulillah di 2022 itu booming. Alhamdulillah anakannya kecil-kecil pun punya nilai ekonomis yang bagus. Kalau orang cetak dulu banyak sebutan buffalo dengan puntan nongol gitu ya, apa nonjok nih hidungnya gitu. Akhirnya kita bikin ciri khas berbeda. Ada satu serian yang kita cetak, kita kasih nama bison, yang posturnya bisa jumbo, terus dengan ciri khas pangkalnya itu besar, bulat, gede gitu ya, dan ya kita sebut pangkalnya beton lah gitu ya. Ekornya kokoh, kaku, tapi baru di varian red white. Saya belum mengarah ke yang lain, baru badak dan bison ini red white, belum ke calico dan yang lain-lain yang nanti kita akan kembangkan ke situ juga. Jadi perbedaannya bisa dibilang sangat mencolok sebenarnya. Rancu JP awalnya sama seperti video sebelumnya ya, bisa dijelaskan kalau indukan-indukan JP itu nggak harus dari luar negeri yang wah orang masih nganggap itu ikan mewah, harga mahal segala macam, jadi anakannya mahal. Nggak, kita cetak dari teman-teman breeder lokal yang saya ambil karakternya sesuai nanti dengan menjurus ke kriteria JP yang mau cetak gitu loh. Jadi gua mau cetak bison, gua harus cari karakter dan tidak harus ikan bagus, yang penting harus long body. Nah ini jadi berkembang meluas lagi gitu. Jadi breeder itu memang kuncinya sabar sih. Kalau mau bentuk ikan bagus nggak bisa langsung sekaligus, artinya lu mau bentuk kepala ya kepala dulu bentuk, jadiin itu kepala semua serian sudah seragam, baru bentuk ke badan, kurva misalnya seperti itu. Kurva udah sesuai dengan kriteria, misalnya udah wah udah parabolik banget gitu, strukturnya tinggal benain mau bikin short apa mau bikin long gitu. Terus ekor yang nggak bisa sekaligus, jadi memang harus satu persatu. Nah itu ya kuncinya ya balik lagi telaten, konsisten. Kalau rancu ya terutama badak atau bison lah ya, serian kita tuh ada di GP itu ada 2 keunggulan, serian badak sama bison. Itu jumlahnya ya lumayan banyak sebetulnya tiap bulan yang kita hasilkan gitu untuk kita rilis. Cuma kalau untuk mungkin teman-teman Lentera 3 mau cari ke sini, memang tanda kutip mohon maaf bukan bermaksud apa-apa, kalau untuk stok memang harus tanya dulu, karena memang bagusnya serian ini, rezekinya serian ini itu setiap kali rilis itu nggak lama langsung habis. Jadi ya kita hanya sisakan itu 1-2 ekor untuk sebagai penerus induk selanjutnya. Kalau untuk masa panen rancu sama seperti jenis-jenis lainnya ya. Jadi kalau oranda, demekin, ryukin, rancu sebenarnya semuanya hampir sama sih. Cuman memang perbedaannya karena kalau di rancu itu ya anatominya seperti ini, dia hanya punya perabot itu di ekor. Kalau oranda ada di dorsal, ada di ekor.
Nah, yang jadi perbedaan masa panen itu dari bentuk tubuh itu tadi. Oranda akan lebih cepat besar. Rancu memang kurang lebih sama dengan Demekin dan Ryukin. Jadi kalau masa panennya di 2 bulan sampai 3 bulan, cuma di rancu mungkin size-nya 7-8, kalau di Oranda bisa 8, 9 atau 10 begitu. Jadi perbedaan size, tapi kalau rilis sama di 2,5 bulan atau 3 bulan kita udah rilis. Kalau untuk hama kurang lebih sama juga, sama seperti jenis lainnya. Kalau untuk rancu, Oranda, Ryukin, Demekin, hama atau penyakit lah yang sering dialami gitu ya, itu kebanyakan kan kalau nggak kutu, busuk insang atau jamur gitu. Kalau obat-obatan ya sama aja, bisa dicari. Sekarang banyak obat-obatan, balik lagi ke keyakinan masing-masing. Karena kalau buat JP itu misalnya ada merek A, merek B, merek C, masing-masing punya keunggulan, masing-masing menceritakan keunggulannya masing-masing. Sebenarnya tujuannya sama, untuk menyembuhkan penyakit. Jadi tinggal keyakinan aja mau pakai yang mana. Nah, kalau kita PD, kita tidak terlalu kepatok sama obat, tapi menjaga kualitas air. Hanya itu aja, karena lebih baik mencegah daripada mengobati, itu intinya. Kalau untuk jenis rancu ya, kita memang agak selektif sih ya. Kalau dulu kita besarkan itu banyak gitu, jadi semua pasar itu kita nggak ada yang kita anggap mubazir lah ya, dari komersil, fancy sampai SQ semua kita besarkan karena punya nilainya masing-masing. Cuman seiring pertumbuhan kita berjalan, permintaan ikan rapih itu lebih banyak. Jadi bukannya istilahnya kita nggak lagi adakan ikan komersil atau apa, tetap ada, cuman kita lebih banyak besarkan ikan yang berkualitas. Jadi otomatis yang kita tambah itu jumlah breedingnya. Kalau untuk 1 kali panen biasanya ya kurang lebihnya memang nggak pernah sama gitu ya, tapi kisaran 10-30%. Tapi dari jumlah yang biasanya kita besarkan itu memang karena keterbatasan lahan, kita tentukan biasanya di situ. Jadi kalau di JP karena memang lahannya terbatas, untuk pembesaran jumlah kolam juga terbatas, jadi kita hanya ngambil ikan terbaik kurang lebih sekitar 150-200 ekor untuk dibesarkan, yang nantinya juga akan disortir sesuai grade. Kalau untuk rancu badak di ajang kontes lah gitu ya, sebenarnya kan memang bertolak belakang dengan pakem yang ditentukan sama sistem penjurian, karena memang sistem penjurian itu ada kriteria penilaian dari bentuk proporsional ikan gitu loh. Dan sedangkan badak sendiri memang nyeleneh, berbeda, tidak sesuai karena dengan ekornya yang lebih kecil. Tapi bukan berarti kita nggak berani untuk bersaing di ajang kontes, dan kita pernah buktikan. Kebetulan pertama kali kalau nggak salah waktu itu badak itu kita ikut kontes online, IGOC kalau nggak salah lagi, pertama kali dengan ekor kecil, dan alhamdulillah prestasi. Dan untuk selanjutnya di lokal SNI ya, kontes-kontes KMKI alhamdulillah juga nggak sedikit juga yang juara, alhamdulillah. Rencana saya ya di JP untuk ngembangin badak sama bisan ini memang nggak terlalu berlebihan sih gitu. Kita memang sesuai dengan kemampuan, arti kata kita juga nggak bisa produksi massal sebanyak-banyaknya karena pasar punya permintaan tersendiri. Walaupun memang ikan bagus, ikan berkarakter itu nggak pernah cukup gitu, tapi kita sesuaikan lah gitu, sesuaikan juga dengan permintaan, juga dengan kemampuan kita. Karena kalau saya langsung terlalu ngejar, wah ini banyak permintaannya, terus saya hajar terus produksi segala macam, sekuat apa juga tangan gitu, karena kita cuma punya 2 tangan, sekuat apa pasukan yang ada di JP untuk keep membesarkan, untuk menjaga kualitas terbaik tersebut ya disesuaikan. Jadi nggak ada harapan lebih besar lagi, itu nggak ada. Yang penting yang jadi utama bagaimana cara JP menjaga kualitas yang untuk dirilis, itu aja. Buat teman-teman Lentera 3, jadi kalau mau lihat seperti apa sih perbedaan karakter badak series dari JP Goldfish Jakarta, bisa dilihat
seperti berikut. Ini perbedaannya dari bentuk bone tulang punggung belakang ini, bonnya lebih tebal, sampai ke pangkal itu tebal gitu, pangkal bulat. Nah ini yang jadi ciri khas, ekornya tuh kecil, jadi sama kepala sama ekor memang tidak simetris, berbeda, lebih besar kepala, tapi memang karakternya jadi ciri khas tersendiri. Kalau untuk di groom lebih besar lagi, ini akan lebih bagus. Kalau ininya udah lebih bulat, udah lebih masuk, itu akan lebih mewah lagi. Kalau untuk di bison lebih cenderung badannya tuh panjang, pangkal memang dia besar, perbedaannya pangkalnya besar. Nah ekor standar kualitas kontes, jadi besar kepala sama ekor simetris, kurva mulus, perbedaan strukturnya juga beda. Seperti itu perbedaan dari karakter ya badak series. Jadi buat teman-teman Lentera 3 yang mau tahu gitu detailnya apa sih perbedaan dan kelebihan dari badak series seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't... Buat teman-teman Lentera 3, jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya. Terus buat teman-teman yang mau cari serian-serian badak atau bison yang berkualitas, bisa langsung ke PAM. Alamat di Jalan Jati Padang Raya, Gang Menara 3, RT 4, RW 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.